jangan bosan-bosan baca Alkitab. Bukan duduk diam. Karena manusia baru itu tidak jadi dalam sekejap saja. Dia melalui proses yang lama sekali. Nah, kalau orang-orang yang masih muda sekarang terus tidak diproses dengan Tuhan, ya nanti jadinya gimana dia tua gitu. Ya. Enggak punya itu Kak Vinsa kemarin kan bicara tentang membangun roh batinia, manusia rohnya kita itu loh, harus dibangun. Nah, kita kadang selama ini ya berpikir itu biasa, nggak perlu baca firman itu biasa. Tapi Anda kehilangan waktu ketika seharusnya manusia rohmu sudah besar, akhirnya masih kecil gitu loh. Nah, yang kecil itu yang panik-panik ini, yang ada apa-apa sendiri sudah goyang gitu loh. Padahal ujian kita yang paling utama adalah ketika kita sudah tua. Karena ketika kita sudah tua, kelemahan tubuh itu mulai nyata. Nah, kalau kamu nggak punya manusia batinnya kuat, akan mengeluh, aduh, nggak enak gitu loh. Karena tidak punya pemahaman yang kuat di dalam Tuhan. Manusia. Oh, silakan Tante Iren. Aku punya satu firman ya dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 itu aku rasanya kayak menakutkan buat aku ya. Aku baca ya. Mazmur 90 ayat ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Itu yang aku alami sekarang. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Yaitu yang bikin aku takut. Itu sebenarnya aku rasa bukan kebanggaannya. Tapi ya ini adalah firman Tuhan. Mau nggak mau, kita harus alami ini. Tante, kalau untuk ini dikatakan gini, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ini bukan dilihat dari sisi manusianya, Tante. Usianya. Tapi usia 70 sampai 80 tahun, bagaimana ada firman Tuhan katakan, aku tetap menggendongmu. Nah, ini yang kita harus lihat. Jadi tentang penderitaan dan kesukaran itu bukan, itu kebanggaan. Karena gini, bangga. Secara fisik ini lemah, tetapi secara roh ini yang tertinggi, bangun gitu ya. Sehingga kita bilang, oh ya, engkau kan menggendong aku. Jadi sampai usia 80 tahun, 90 tahun, engkau tetap menggendongku. Nah, itu Tante. Sehingga kebanggaannya dikatakan ditulis di sini adalah kesukaran dan penderitaan. Tidak menggugahku. Itu Tante. Jadi, Tante. Saya mengatakan gitu. Membangun manusia roh tidak bisa seperti membangun candi Prambanan. Tahu ceritanya candi Prambanan? Ya, tahu. Berapa hari, Tante? Semalam. Semalam. Malam, Tante, nggak sampai sehari. Nggak sehari, semalam itu candi Prambanan. Bunda Isa seperti itu. Tiap hari. Ayo, sukacita kita akan mengalaminya. Puji Tuhan, haleluya. Ayat 12, Bu Irin coba lihat. Nah, itu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijak. Nah, karena itu menjadi kebanggaan, itu penderitaan pada waktu umur 70 sampai 80. Nah, karena kebanggaan itu, karena apa? Karena kita punya hati yang bijak karena menghitung hari. Artinya apa? Setiap hari ketika Pak Mul dulu bilang, aku bangun, aku masih melihat anak istrinya, aku bersyukur kepada Tuhan. Itu menghitung hari itu. Nah, karena kita menghitung hari, akhirnya kita apa? Semakin hari semakin melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan di tengah kelemahan tubuh. Di tengah kesukaran dan penderitaan tubuh pada waktu sudah tua. Tetapi disitulah kekuatan roh, manusia rohnya yang sudah dibangun, yang akhirnya kuat itu malah membuat penderitaan itu menjadi kebanggaan malah. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai tiap hari. Seperti Pak Mul ngomong, tiap pagi bangun, aku bersyukur hari ini aku masih bisa melihat anak-anak, cucu dan sebagainya. Saya selalu berpikir bahwa hari ini adalah hari yang terakhir. Jadinya tiap hari itu menikmati apa yang ada dalam aktivitas sehari-hari.
Jadi mumpung masih ada kan gitu istilahnya. Jadi kalau sudah merasakan begitu, maka kita akan menghargai waktu sama sekali. Betul-betul menghargai waktu. Karena kita anggap bahwa hari ini adalah hari yang terakhir. Besok kan kita tidak tahu. Itu pikiran saya begitu. Jadi kalau saya merasakan bahwa dengan berpikir begitu, kita akan selalu menghargai waktu, setiap menit, setiap anu itu kita nikmati, kita ini kan, dan juga lebih mendekat pada Tuhan, karena hanya bergantung kepadanya saja. Bersyukur hari ini masih ada. Itu pikiran saya begitu. Jadi saya tidak tahu apa ini kesaksian, apa ini testimoni, tidak tahu ya. Pokoknya yang itu yang ingin saya katakan begitu. Karena kita selalu ingat bahwa di dunia ini sementara saja. Jadi sewaktu-waktu kita kembali, ya tidak masalah. Itu aja, kan sementara kan. Jadi tidak ada yang bisa tetap di sini di dunia terus, tidak ada. Jadi kita ini sementara, pasti akan kembali entah kapan. Nah, itu tergantung kepada yang punya roh, yang punya nafas kehidupan, yaitu Tuhan Yesus yang menetapkan. Jadi tiga itu saya selalu pegang teguh untuk ini, bahwa kalau kita merasa bahwa kita ini sementara di dunia ini, maka kita tidak ada keinginan untuk apa istilahnya itu, ya bukannya tidak perlu ya, kayak kita mencari uang untuk makan itu ya perlu, tapi tidak sampai khawatir ya tidak sampai serakah, tidak sampai apa gitu ya, pokoknya secukupnya aja lah, karena cuma sementara toh. Ya. Satu ketika akan kita tinggal semua. Ya, itu careless one itu tadi. Ya, jadi itu semua merupakan saya simpan betul hal-hal begitu di dalam pikiran dan hati saya. Saya kira cuma itu Pak. Jadi ini saya ingin menyampaikan saja kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita punya pikiran begitu, kita akan menghargai waktu, kita akan bersyukur pada Tuhan. Begitu bangun pagi, melihat cucu kiri kanan semua masih tidur, kita merasa wah, saya bisa bangun hari ini ya bersyukur. Jadi orang Kristen yang punya kekuatan roh yang kuat pada waktu umur usia 70-80 tahun, itu malah luar biasa. Makanya si Kaleb itu bilang, Kaleb itu kan kayak begitu, dia sudah umur 80 tahun, kakek-kakek, dia bilang serahkan Hebron ke saya. Dia lawan tentara-tentara orang enak yang raksasa, dia lawan loh pada waktu umur segitu. Karena apa? Ada kekuatan roh yang keluar di dalam usia itu yang membuat dia kuat. Nah, kekuatan roh itu dari firman yang terus setiap hari kita gumuli, itu akan membuat kita menjadi berbeda. Tapi ada sesuatu yang luar biasa, ya. Ini karena anggota Pronimus ini banyak oma-oma sih, jadi. Iya. Ya begiuk. Ya. Itu berarti untuk kita ya oma-oma ini, kita mempersiapkan diri kita. Kan kita lagi nunggu sekarang kapan Tuhan akan ambil kita. Yang nunggu itu bukan oma aja, Tante, semua orang nunggu. Ya oke, semua tentu orang oma dipanggil dulu. Oke, semua orang nunggu, tapi kita dalam usia kita ini, kita sudah di urutan pertama. Harus siap lah. Itulah katanya Tante, urutan pertama. Hitung hari aja. Aduh, kapan Tuhan. Ya. Tapi aku sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Kapan aja Tuhan mau ambil aku. Haleluya. Amin. Aku siap. Betul. Hebat. Siap. Orang kerajaan sorga kok, ya Tante ya? Itu ya, bukan orang Indonesia, orang kerajaan sorga, juga bukan orang Holland, bukan. Orang kerajaan sorga.